Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Jabir ini punya kebun kurma dan dia punya hutang kurma, kurma. Masalahnya utangnya sama Yahudi yang benci Nabi, benci Islam. Karena tidak setiap Yahudi benci. Ya, Yahudi itu bangsa. Istri Nabi Sayyidah Sofiyah juga seorang Yahudiyah. Yang dibenci itu adalah ajarannya Yahudi yang memusuhi Islam. Lah ini udah ajarannya Yahudi, orangnya Yahudi pula, bencinya sama Nabi luar biasa. Ketika melihat ada satu sahabat punya hutang belum bisa bayar, maka Yahudinya senang. Ini saatnya untuk menghina sahabatnya Nabi. Ini saatnya untuk merendahkan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Yahudi ke kebunnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu untuk nagih utang. Hari itu Yahudi datang ke tempatnya Jabir. Nabi Muhammad SAW dimintai tolong sama Jabir, ya Rasulullah, tolong utang saya ini biar bisa ditunda, dibayar tahun depan. Yahudinya diajak bicara. Nabi ngajak sahabat. Ini kerennya di sini, hebatnya di sini. Ada satu teman Nabi, sahabat Nabi punya utang. Uangnya buat bayar gak cukup, kebunnya buat bayar gak cukup. Nabi Muhammad SAW tidak duduk di rumahnya, tapi Rasulullah SAW ngajak sahabat-sahabatnya, yuk kita ke rumahnya Jabir, ayo kita ke kebunnya Jabir. Kasihan itu Jabir digeruduk Yahudi, Jabir disamperin Yahudi. Ini Yahudinya lagi nagih Jabir, mau menghinakan Jabir. Berangkat Nabi Muhammad SAW bersama sahabat. Kemudian Rasul sendiri yang ngajak ngomong bicara si Yahudi. Artinya Nabi SAW tokoh masyarakat, Rasul punya jabatan, punya kedudukan, mau membela orang yang ditagih hutang, mau membela orang yang terlilit hutang. Saat itu Nabi belum punya duit, karena Nabi kalau punya duit tekno didum langsung, dibagi-bagi langsung habis. Apa sabda Nabi buat orang yang terlilit hutang? Kadang ini mubalih nggak paham, kemudian menyebutkan hadis yang seakan-akan orang meninggal punya hutang itu sengsara. Salah. Dulu Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang meninggal punya hutang, saya tidak akan sholatkan jenazahnya. Maksudnya bukan karena benci, Nabi tidak mau nyolatkan jenazahnya dulu, minta sahabat yang punya duit beres no ini, bayari hutangnya, sehingga masuk kubur udah selesai, gak ada hutang piutang. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Siapa yang meninggal punya hutang, Nabi punya uang ya, siapa yang meninggal punya hutang, saya yang bayar hutangnya, saya yang lunaskan uangnya. Kalau dia nggak punya hutang, biar uangnya milik ahli warisnya. Kalau punya hutang, aku yang bereskan. Mana konglomerat sekarang yang berani ngomong begitu? Mana saudara yang berani ngomong begitu? Mana umat Islam yang berani ngomong begitu untuk orang yang tinggal di satu kampungnya? Yang di kampung ini yang punya hutang, kalau meninggal aku yang melunaskan. Mana yang seperti itu? Nabi Muhammad SAW bangkit membela sahabatnya, diajak ke rumah Jabir. Sampai di situ Nabi ngomong langsung sama yang namanya Yahudi. Yahudi, gini aja, kalau boleh pembayarannya ditunda, diundur, kasih perpanjangan waktu. Yahudinya ngomong, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, julukan Nabi Muhammad SAW, wahai Abul Qasim, tidak bisa, hari ini juga harus dibayar. Nabi Muhammad SAW datang, kasusnya begitu. Kebun kurma ini buahnya cuma sedikit, hutangnya bertonton, jadi nggak mungkin bisa dibayar. Maka Nabi mengatakan kepada Yahudinya, tunggu sebentar. Kemudian Jabir bawa kurma sedikit, disuguhkan Nabi Muhammad SAW. Itu adabnya sahabat, kedatangan Nabi sepunyanya apa ya disuguhkan. Ini ya Rasulullah, kurma muda disuguhkan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ngelilingi kebun kurmanya Jabir. Kebun kurmanya dikelilingi, dilihat muter, ya memang gak cukup jumlahnya. Buah kurma itu gak mungkin cukup untuk bayar. Maka Nabi SAW kemudian tanya sama Jabir, di mana biasanya kamu duduk-duduk di kebun kurma ini? Tempat yang biasa kamu gunakan untuk nongkrong, kalau bahasa kita gazebonya di mana? Ya, gazebonya di mana? Rasulullah tanya, di mana itu? Di sini ya Rasulullah, saya biasa berteduh di sini. Ya udah, saya tak tidur sebentar. Bayangkan ini, ditagih hutang sama Yahudi, ditinggal tidur sama Nabi.
tiruan. Maksudnya apa? Utang nggak usah dipikirin, utang nggak usah dipikirin. Yang nagih di depan ini ya, nggak dipikirin, tinggal tidur Nabi Muhammad SAW. Tidur Nabi SAW, kemudian bangun, datangi lagi Yahudinya, karena masih maksa harus dibayar hari itu juga. Rasul berkata, gimana? Bisa ndak ditunda dulu pembayarannya? Kasih perpanjangan? Tidak bisa, harus hari ini. Ya sudah. Nabi SAW keliling lagi, tawaf, ngelilingi kebun kurma, ditawafi. Setelah selesai ditawafi, Nabi bilang sama Jabir, Jabir, sudah sekarang kamu panen tuh kurmanya, bayarkan. Panen, bayarkan. Saya tidur dulu. Nabi tidur lagi. Asik ya? Tidur. Bangun tidur, Nabi nanya sama Jabir, gimana? Udah beres? Beres ya Rasulullah. Itu hutangnya kurma lunas semua. Bahkan ini kurma saya nggak berkurang, panennya lebih banyak dari panen bertahun-tahun ini nggak masuk akal ya Rasulullah. Disitulah Nabi bersabda, asyhadu anni Rasulullah, aku bersaksi aku adalah Rasulullah.